Gak ada yang namanya kalau berurusan dengan materi, gak ada orang namanya harta itu bisa turun-temurun 7 keturunan, gak habis, itu gak ada. Anda bisa habis sekali di Las Vegas atau di Macau, duduk sekali, kalau anakmu penjudi bisa habis amblas di sana. Janganlah Anda punya rasa aman yang palsu. Belajar dari kesalahan orang banyak. Titanic gak mungkin bisa roboh. Tuhan pun gak bisa menenggelamkannya, yang buat Titanic bilang begitu. Kena es batu, tenggelam sampai dasar. Never have the wrong kind of confidence. Jangan pernah kita itu merasa aman di luar Tuhan. Tapi orang dalam Tuhan tidak ada alasan untuk Anda khawatir apa-apa. Sekalipun mungkin kita gak punya apa-apa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Ya, kalau Allah memberkatimu, jikalau Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Kalau Tuhan yang meninggikanmu, siapa bisa merendahkan? Tapi kalau Tuhan yang menerkammu, siapa yang melepaskan? Dialah singa dari Yehuda. Kita gak boleh sombong. Minder gak boleh, sombong juga jangan. Masalah hidup kita tidak akan membawa kita rendah kalau Tuhan beserta. Kita akan mendarat setelah problema kita lewat. Kita akan mendarat di tempat yang lebih tinggi dalam rencana Allah. Be careful, belajar dari kesalahanmu. Be careful with God's abundant blessing. Karena itu pun kalau Anda tidak tahu mengelola berkatnya, diberkati bisa jadi susah. Hidupmu. Belajar dari kesalahan. Ada berapa keluarga yang dari keluarga susah dulunya, lalu mereka dibuat berhasil pekerjaannya. Coba lihat ulah anak-anak mereka sekarang di keluarga itu. Jadi bandit-bandit semua itu anak muda. Mana-mana kebut-kebutan, padahal itu mobil papa yang beli. Mau Lamborghini, mau apa. Mau harga 8 miliar itu bukan duitmu. Papanya anak muda itu generasi ke-1. Kerja, dulu sebelumnya engkongnya itu susah. Kalau Anda tidak bisa kelola berkatmu, kutuk tiba. Mendingan gak pernah diberkati dari dulu. Justru waktu hidup enak, berdoalah. Waktu hidup Anda nyaman, ke gereja. Waktu tahun ini gak ada apa-apa, sujud di kakinya seperti besok pagi. Waktu anak-anak tidak punya lagi kebutuhan, semua disediakan. Suruh mereka melayani, itu suruh pegang kamera. Suruh jadi asyir di luar berkata, shalom, shalom, ajari dari kecil. Gak gitu nanti besar jadi bandit. Nabrak kanan kiri. Karena saya pikir anak orang miskin jauh lebih diberkati loh daripada anak orang kaya. Berkat mereka cuma materi. Tapi gak semua ya. Anak orang miskin kalau punya mental yang salah, lalu habis itu iri hati, apalagi mencuri juga tidak benar. Anak orang kaya kalau diajar benar, disitulah turun-temurun berkat Abraham dipelihara dalam keluarganya. Berkat anak cucu itu ada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Coba Anda lihat, Abraham kalah sama Ishak. Bukan kalah pamornya, Abraham tetap bapak iman. Tapi Ishak lebih gede dari Abraham. Gak lari tuh devisanya. Yakub lebih gede dari Ishak. Gak dikasih pinjaman, Yakub itu lari. Yusuf 0. Baju pun dikasih sumba darah, pura-pura jadi darah kambing. Difitnah sama saudaranya, katanya diterkam oleh binatang buas. Tapi lebih besar lagi, dia beli seluruh Mesir, sampai orang Mesir pun jadi propertinya. Coba bayangkan, Abraham itu pergi sebagai nomaden ke negeri orang. Sampai usia cicit, sampai keturun ke cicitnya, itu orang Yahudi, turun-temurun, warisan tidak hilang. Sampai ke bawah Yusuf, dia bukan nomaden di negeri orang, dia beli negeri orang, dia jadi orang asing tapi jadi tuan. Coba Anda lihat, kalau anak orang berhasil seperti Abraham, dididik dengan benar, berkat Tuhan tidak akan lari dari keluarga itu. Tapi keturunanmu akan jadi berkat bagi dunia, katanya. Berkat bagi bangsa-bangsa. Karena itu minta berkat gak selalu baik buat kita. Mintalah hati bijaksana itu lebih tepatnya. Karena orang yang memperoleh hati bijaksana memperoleh sesuatu yang lebih berharga daripada emas, perak, dan permata, kata Amsal. Orang yang punya hati bijaksana bisa mengelola kekurangan. Orang yang hatinya bijaksana bisa mengelola kelimpahan. Selama dia bijaksana, dia pengelola di mata Allah.